Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Analisis Sentimen tentang Opini Film pada dokumen Twitter berbahasa Indonesia menggunakan heavy bias dengan perbaikan kata tidak baku. Penjelasan: komentar atau tweet mengenai film yang ada pada Twitter dapat dijadikan sebagai evaluasi dalam menonton film dan meningkatkan produksi film. Untuk mengetahui hal tersebut, analisis sentimen dapat digunakan untuk mengklasifikasikan ke dalam sentimen negatif atau positif. Di dalam tweet terkandung banyak ragam bahasa yang digunakan, yaitu diantaranya bahasa dalam bentuk kata tidak baku, seperti bahasa slang, penyingkatan kata, dan salah eja. Oleh sebab itu, dibutuhkan penanganan khusus pada tweet. Pada penelitian ini, digunakan kamus kata tidak baku dan normalisasi Levenshtein distance untuk memperbaiki kata yang tidak baku menjadi kata baku dengan pengklasifikasian heavy bias. Metodologi: tahapan preprocessing pada penelitian ini meliputi proses tokenizing, cleansing, scaffolding, perbaikan kata tidak baku, filtering, dan stemming. Setelah dilakukan preprocessing, lalu dilanjutkan dengan normalisasi Levenshtein distance, yaitu untuk memperbaiki kata yang masih tidak baku. Kemudian setelah normalisasi dilakukan, maka dilakukan pengklasifikasian menggunakan heavy bias untuk menentukan kelas sentimen. Hasil klasifikasi pada heavy bias tergantung pada probabilitas frekuensi kemunculan kata pada data latih. Hasil dan pembahasan: pada pengujian ini, data yang digunakan merupakan data asli dari pengguna Twitter mengenai tweet opini film berbahasa Indonesia. Data latih yang diambil sebanyak 140 data opini yang terdiri dari 70 data opini positif dan 70 data opini negatif. Sedangkan untuk data uji mengenai data uji digunakan 60 data yang terdiri dari 30 data opini negatif dan 30 data opini positif. Terdapat 3 macam pengujian yang dilakukan. Pengujian pengaruh penggunaan pre-processing. Tahap 1 dengan nilai akurasi, precision, recall, dan F-measure sebesar 70%, 80%, 53,33%, dan 64%. Hasil tersebut dikatakan rendah karena proses pre-processing tidak digunakan pada data uji. Tahap 2 dengan nilai akurasi, precision, recall, dan F-measure sebesar 75%, 71,43%, 83,33%, dan 76,92%. Hasil ini menunjukkan hasil yang lebih baik karena kata yang ada pada data uji dilakukan perbaikan kata dengan kamus kata baku. Pengujian penggunaan perbaikan kata tidak baku. Tahap 1 dengan hasil akurasi dan presisi recall dan F-measure sebesar 86,67%, 92,31%, 80%, dan 85,72%. Tahap 2 sebesar 91,67%, 85,71%, 100%, dan 92,31%. Dari perbandingan nilai tersebut dapat mendapatkan hasil yang jauh lebih baik karena data uji dijadikan kata yang lebih terstruktur dahulu sebelum dilakukan proses klasifikasi. Pengujian pengaruh penggunaan perbaikan kata tidak baku dan normalisasi Levenshtein distance. Tahap 1 dengan akurasi, precision, recall, dan F-measure masing-masing dengan nilai 85%, 86,21%, 83,33%, dan 84,75%. Hal ini menghasilkan akurasi yang baik karena pada saat perbaikan dengan menggunakan normalisasi Levenshtein distance, tahap 2 didapatkan nilai akurasi, precision, recall, dan F-measure masing-masing dengan nilai 98,33%, 96,
77%, 100%, dan 98,36%. Hasil ini menghasilkan akurasi terbaik dari seluruh pengujian di atas, karena pada pengujian ini dilakukan seluruh proses. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, didapatkan akurasi tertinggi dengan nilai akurasi 98,33%, precision 96,77%, dan recall 100%, dan F-measure sebesar 98,36%. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.